Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan mata kuliah Kalkulus 2, masih integral tertentu dan masih dalam aplikasi integral tertentu. Dan sekarang kita membahas kerja dan gaya fluida. Oke, berikutnya. Jadi kali ini kita akan membahas kerja dan gaya fluida. Ini kerja dulu. Jadi kita ketahui bahwa kerja sama dengan gaya kali jarak. W sama dengan F kali D, ya kan? W dalam Newton meter, ya kan? Ini karena ini Newton dan ini meter, atau joule atau pound feet. Ini pound ya, kurang tahu. Aplikasi integral dalam penentuan perhitungan gaya, kerja, dan jarak F, W, dan D dirumuskan sebagai berikut. W kerja sama dengan tadi F kali D nih, ya kan? F kali D, D jarak gitu. Sehingga karena dia limit ya, jadi integral fx dx, sehingga delta W sama dengan fx delta x, sehingga W sama dengan integral fx dx, begitu. Baiklah, ini masuk ke aplikasi pada pegas. Jadi diketahui panjang alami pegas, alaminya itu adalah 0, aduh sebentar kepencet, 0,2 meter, ya kan? Alaminya segini. Nah, kita mau cari tahu kerja yang dilakukan dalam merentangkan pegas dari keadaan alami ini menjadi panjangnya 0,3 meter. Berarti selisihnya itu 0,1 meter. Data yang diperoleh, data yang diketahui itu jika gayanya itu 12 Newton, ya kan? Itu dia dapat mempertahankan untuk terentang sepanjang 0,04 meter. Nah, ini data yang diketahui. Gitu. Nah, kita penyelesaiannya pakai hukum Hooke, di mana gaya Fx yang diperlukan untuk mempertahankan pegas terentang sejauh X inci adalah Fx sama dengan K kali X. Nah, kali ini kita satuannya meter ya. Nah, maka F sama dengan K kali X. 12 Newton sama dengan K dikali 0,04 meter. Kita cari K-nya sama dengan 12 Newton dibagi 0,04 meter, diperoleh 300. Nah, ini data yang didapat. Gitu. Nah, kemudian jadi kita tahu K-nya sama dengan 300. Nah, ini kan tadi sudah diketahui panjang alami 0,2, kemudian jadi ini belum diolor ya, masih 0. Nah, kalau ini sudah diolor jadi 0,1. Nah, berapa kerjanya gitu. Sehingga dia jadi 0,3, selisihnya 0,1. Maka work yang dibutuhkan integral fx ya. Jadi dia fx. Nah, ini kan kalau yang untuk pegas itu nilai F-nya itu bergantung sama ininya, nilai apa namanya? Nilai K-nya. Jadi dia antara 0 sampai 0 pencet. 0 sampai 0,1 dan dia itu nilainya adalah 300x kali dx. Nah, ini diintegralkan sekian, kisarannya kesian, jadi diperoleh ini. Begitu. Oke, ini adalah contoh aplikasi pada pemumpaan cairan. Nah, ini ada contoh kasus. Jadi, kita diminta untuk mencari besarnya kerja yang dilakukan untuk memompa air sampai mencapai pinggir tangki, di mana tangki itu bentuknya apa? Bentuknya itu ujung-ujungnya berupa setengah lingkaran yang kemudian panjang. Jadi ujung-ujungnya itu seperti ini. Nah, aduh, pencet. Ujung-ujungnya itu kayak gini. Nah, kayak gini. Setengah lingkaran.
Nah, kemudian dia setengah lingkaran juga. Nah, panjangnya seperti ini. Nah, kelihatan ya. Nah, pura-pura tangki airnya bentuknya kayak gini. Nah, di sini panjangnya dari sini sampai sini adalah 50 feet. Kemudian jari-jarinya 10 feet. Kalau jari-jarinya 10 feet berarti otomatis ini 10 feet, ini 10 feet ya. Berarti segini itu 20 feet dan tingginya adalah 10 feet. Begitu kan, gambarannya seperti itu. Nah, kita diminta untuk mencari kerja yang dilakukan untuk memompa air sampai mencapai pinggir tangki. Panjangnya sekian, ujung-ujungnya setengah lingkaran, jari-jarinya 10 feet. Jika tangki air berisi air setinggi 7 feet. Jadi ini kan tangki air nih. Nah, pura-puranya. Tingginya kan ini 10 nih. 10. Nah, tangki air itu berisi nah, kira-kira segini. 7. Seperti itu. Itu. Nah, sekarang kita jika kondisi air terangkat dianggap sebagai ketinggian 0 dengan ketinggian air 10 feet, maka range ketinggian adalah minus 10 hingga minus 3 feet. Itu. Jadi karena dihitung ke bawah. Jadi kira-kira begitu. Kemudian irisan diangkat sejauh minus Y. Nah, jadi gambarannya itu, jadi namanya pompa itu kan gerojok-gerojoknya dari sini nih. Nah, seperti ini, ya kan? Nah, jadi kita melihatnya ini titik nolnya di sini. X sama dengan nolnya ya. Nah, kalau misalkan dari sini sampai sini, berarti dihitungnya minus 10. Nah, berarti selisihnya ini dihitungnya jadi minus 3. Karena dihitungnya dari atas, dari titik X sama dengan 0 ini. Begitu. Nah, irisan penampang tangki berbentuk kotak tipis. Nah, ini irisannya ini. Irisannya persegi ya, tipis ceritanya. Gitu. Nah, kemudian kita mencari volume dulu. Volume sama dengan panjang kali lebar kali ketebalan. Panjangnya kan 50 feet kali lebar kali ketebalan. Nah, panjangnya itu kan 50 feet, ya kan? Lebar kali ketebalan. Nah, ketebalan itu kan sebenarnya ketinggian airnya itu, di mana itu berpengaruh juga di bagian lebarnya. Karena lebar dan ketebalan itu saling berhubungan. Karena untuk yang lebar, dia itu dipengaruhi sama ketinggian ketebalannya itu. Dan dia berhubungan juga dengan ketinggiannya atau jari-jarinya. Kan seperti ini kan berarti ketinggiannya adalah jari-jari sama dengan 10 kan. Nah, lebarnya itu tergantung. Kalau lebarnya itu ini penuh kan berarti kan dia 10, ya kan? Ini tuh kayak ini loh. Biasanya kita volume tuh luas alas kali tinggi. Nah, ini ceritanya kita menghitung luas alas sih, lebar kali ketebalan. Nah, di sini jadi tingginya kan sebenarnya panjang nih. Nah, luas alasnya lebar kali ketebalan. Nah, ini berubah sesuai dengan nilai ketinggian air yang ketebalannya itu yang di tangki atau si IY-nya itu. Nah, jadi kalau penuh kan dia 10 nih, 10. Kan kalau keliling kan 2 PR ya. PR. Nah, ceritanya dia itu 10 ini kalau penuh gitu kan. Nah, kalau misalkan nggak penuh berarti kan dikurangi perubahannya. Nah, perubahannya itu dari mana gitu kan. Nah, itu dari di akar 10 kuadrat dikurangi Y kuadrat. Nah, kemudian ini dikali juga dengan angka 2. Karena ceritanya dia ada 2 ya. Gitu.
Nah, kemudian dikali dengan ketebalannya ini. Dan ini sangat dipengaruhi dengan nilai Y, oleh nilai Y. Dan nilai Y ini itu range-nya adalah -10 sampai -3. Jadi range-nya dari titik sini sampai titik sini. Nah, gitu. Nah, sebelumnya dicari ini nilai ini, rho ya, yang dia itu rumusnya 62,4 kali volumenya gitu. Sehingga nanti dimasukkan aja nilai-nilainya, kemudian ketemu W sama dengan 100/3 dikali 91 pangkat 3/2 rho ini sama dengan ini nilainya. Begitu. Nah, berikutnya adalah gaya fluida. Diketahui massa jenis ini, rho dan kedalaman H, maka gaya dilakukan pada cairan pada segi 4 mendatar seluas A. Pada bagian bawah tangki adalah rumus ini. Ini rumus Pascal, di mana F sama dengan rho kali H kali A. Nah, ini contohnya, misalkan bawah ujung tegak tangki berbentuk trapesium dengan sisi atas 10 feet, sisi bawah 8 feet, dan tinggi tegak 6 feet. Nah, tangki tersebut diisi air kedalaman 5 feet dengan rho sama dengan 62,4 pound per feet kubik. Jadilah gaya total yang dilakukan oleh tangki terhadap ujung tangki. Penyelesaiannya kita menggambar, nah awalnya kita gambar dulu, ini kan tadi cuma contoh aja ya. Nah ini kita cari titik 00, 00 di sini, kemudian cari angka, kita cari ya, sebentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Misalkan ini 8, ini 10 ya. Ini 6. Nah, kemudian 00, 80, 80 di sini. Kemudian 06, 06, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 06 di sini. Kemudian dan 10, 6. 10, 6. Berarti 6, 7, 8, 9, 10, 10. 6, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu begini. Nah, jadi ini, jadi kayak gini bentuknya. Tuh. Nah, jadi kita gambar 00, 80, 06, dan 10, 6. Nah, bentuknya seperti ini. Ujung sebelah kanan memiliki kemiringan sebesar 3. Ini gradiennya sama dengan 3. Gitu. Atau Y per X sama dengan 6 minus 0 dibagi 10 minus 8. Sehingga persamaannya adalah ini. Diketahui persamaannya, kita buat persamaan. Y sama dengan Y dikurangi 0 sama dengan 3, berarti ini 3 ya, dikali X minus 8, sehingga diperoleh X sama dengan sepertiga Y ditambah 8. Nah, itu persamaannya. Kemudian, gaya terhadap suatu segi 4 sempit, kedalaman 5 minus Y adalah sekitar, nah ini rumusnya. Kedalamannya kan tadi 5 minus Y, berarti 5 minus Y dikali A. A-nya pakai ini, rumus yang ini. Ini kan baru X nih. A itu kan luas, berarti ini kali perubahannya. Perubahannya berarti delta Y. Gitu. Nah, kemudian kalau mau cari F-nya, ini kan tadi limit F ya. Nah, berarti kalau mau cari F-nya berarti diintegralkan. Dimana dia range-nya 0 sampai 5. Nah, 0 sampai 5 ini karena dia kedalamannya 5 feet. Jadi 5 dari 0 ya. Nah, kemudian kan ini persamaan ini dikali ini nih. 5 kali 8, 40. Ya kan? Minus Y kali 8. Kemudian ya dikaliin semuanya ya. Dikaliin semuanya. Nah, kemudian ini nanti ini sepertiga Y dikali 5. Kemudian
minus C dikali sepertiga Y. Nah, akhirnya ketemu rumus ini, diintegralkan, sudah ketemu diintegralkan, nanti dimasukkan nilai Y-nya ini dan ketemu 6.673 pound. Gitu. Semoga menjelaskan ya. Gitu. Nah, selanjutnya, nah ini ada latihan, ada 2 soal, nomor 1 dan nomor 2. Silahkan di-pause dan dikerjakan. Begitu. Semoga bermanfaat dan semoga menjelaskan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.